Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah kabar yang sangat mengejutkan datang dari mantan penggugat ijazah palsu Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Solo, Surakarta. Yang dimana hari ini, si penggugat ini sudah divonis oleh pengadilan bahwa dia sudah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan akan dipenjara 1,5 tahun. Waduh. Dia menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah, tapi ternyata dialah yang melakukan pemalsuan dokumen ketika berkuliah, teman-teman. Ini kan luar biasa. Dan kita tunggu nih kabar dari penggugat ijazah lainnya seperti Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawannya yang konon kabarnya minggu depan akan ada kabar baik nih, teman-teman. Kita tunggu ya. Selain itu, saya juga punya video di mana pengacara Roy Suryo, pengacara TPUA, ya ini masih terkait dengan orang ini ya, karena dia ini pengacara kondang, teman-teman. Dan tahu kan siapa namanya? Ahmad Kosinudin. Yang dimana dia kalah lagi di pengadilan, salah satu pengadilan di Banten, saya nggak tahu apa, dan kasusnya mengenai Charlie Chandra. Kalah di pengadilan, jurusnya apa? Ngamuk dan bawa-bawa agama, teman-teman. Nanti kita simak videonya ya, dan ini lucu banget. Selain itu, terakhir kita juga akan melihat beberapa tayangan ya, potongan-potongan video mengenai tuduhan-tuduhan Tifa terhadap Pak Jokowi, dan bagaimana Uni Irma Suryani mengatakan bahwa Roy Suryo CS, si Tifa, si Rismon ini manusia kardus dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mantan penggugat ijazah Jokowi divonis 1 tahun 6 bulan bui di kasus pemalsuan dokumen. Waduh. Dulu dia ini yang menggugat Pak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu di Solo, Surakarta. Tapi sekarang dia yang dibui atas kasus pemalsuan dokumen. Waduh. Ini namanya kebenaran selalu mencari jalannya sendiri, teman-teman. Dan sekali lagi saya katakan, minggu depan konon kabarnya ada berita baik dari Polda Metro mengenai kasus ijazah palsu, pencemaran nama baik, berita bohong, dan lain sebagainya. Terkait dengan peningkatan status dari Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawannya. Nah, semoga saja teman-teman ya akan ada kejutan dari Polda Metro. Kita tunggu. Jadi teman-teman jangan risau. Guys, ada berita baru nih. Dan Apa inilah tuh? berita barunya. Tara, mak jreng. Pengacara Tompel nggak terima kalah dalam persidangan, jurus andalan jual agama. Waduh. Komplotan ini ya kan. Wahai orang-orang yang beragama Islam yang ada iman, ingatlah, Anda tidak boleh berbuat zalim baik kepada seorang muslim maupun non-muslim. Anda kelak di hari akhir akan diadili gantian. Anda telah berbuat zalim. Anda tidak bisa berdalih. Kalian kalau nggak mau silakan banding. Kalau nggak setuju silakan kasih. Tidak bisa begitu. Ngamuk loh. Keputusan yang diputus di sini ini nanti akan diadili kembali. Dan kami terus terang terlalu selama ini kami kira. Sebentar sebelum kita ke Rismon ya. Ini pengacara Roy Suryo CS dan TPUA ini ya bau-baunya kalau kliennya nanti di Polda Metro itu disidangkan dan akhirnya divonis. Nah, begitu juga nanti gaya-gayanya. Nanti di pengadilan akhirat. Di pengadilan dunia aja dia nggak pernah menang, mau pengadilan akhirat ya kan. Aduh. Kita tunggu saja teman-teman seperti apa ekspresi dia nanti ketika Roy Suryo CS sudah ditersangkakan. Dan ini ada kabar dari Rismon, katanya dia dapat 5 miliar setahun. Waduh. Tapi kok sekarang nggak ada duitnya? Kok sekarang katanya nggak sanggup tinggal di Jakarta? Ya apakah bohirnya sudah tidak ngasih duit gitu? Kita dengarkan dulu ya. Ada paten sekarang? Enggak. Saya 3 kalau saat itu. Oke. 3 terregister. Di Jepang? Iya, di Jepang. Di Indonesia nggak didaftarkan? Enggak, Bang. Memang pada saat itu saya temukan ya memang pada saat fully funded by Japan Oke, jadi hak mereka. Iya, akhirnya hak mereka tidak Iya. saya dibagi Iya. dikit gitu, Bang. Oh, dibagi dikit, sampai sekarang dibagi? Ya. Oh, jadi Anda paling tidak yearly atau monthly mendapatkan Yearly. Yearly, ya? Jadi yearly kira-kira dapat 5 miliar gitu setiap tahun. lebih lah, Bang. Kalau kita lihat mimik wajahnya saat dia ngomong, ya kayaknya sih
nggak jujur gitu ya kan. Coba Tifa, coba teliti dulu nih. Neuroscience, coba teliti dulu nih. Mimik wajah Rismon ketika ngomong. Kayaknya dia ngomong kayak agak ragu-ragu gitu. Tapi ya ngomong aja lah biar terlihat keren gitu ya kan. Dapat 5M per tahun. Iya. Sombong amat. Baru nggak ikut ke DPR lah. Itulah saya pulang kampung kan. Karena harus hemat-hemat. Kok hemat? Karena di Jakarta biaya hidup tinggi sekali. Lu. Kita harus pulang kampung supaya bisa masak sendiri. Kan gitu, hemat. Ya kan, kalau di Jakarta nggak ada, tinggal di hotelnya kita tiap hari berapa ratus ribu, belum makan pesan GoPay. Ya kan, mahal, jadi pulanglah kami. GoFood, iya bayar pakai GoPay. Oke dah. Tolonglah belilah itu bukunya Rismon biar dia ada duit. Ngomong dapat 5 miliar per tahun ya kan. Rupanya dia pulang kampung teman-teman. Nggak sanggup tinggal di Jakarta ya kan. Aduh. Ini juga kayaknya buku dia nggak laku-laku ya. Nggak ada yang beli teman-teman. Makanya dia pulang kampung gitu, kasihan. Tolonglah yang mau beli bukunya Rismon, silakan dibeli ya. Ya murah 500.000. Kalau udah dibeli injek-injek aja tuh jadiin pembungkus kacang gitu ya kan. Ini saya membaca pernyataan dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kardus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Lah, kan UGM sudah klarifikasi resmi 2 kali loh. 2 kali loh UGM klarifikasi resmi ketika mereka ini, si manusia kardus ini kata Ibu Irma tadi, mereka datang ke UGM. Kan setelah mereka pulang UGM klarifikasi tuh, konferensi pers ya kan, resmi loh. Nah kemudian kemarin podcast dan juga rektornya monolog. Apalagi coba, itu resmi loh. Tapi ya kalian nggak percaya ya, makanya Ibu Irma sebut kalian manusia kardus, bikin kacau, bikin gaduh. Nah itu benar kata Ibu Irma. Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Saya tidak takut. Kalau tidak takut, kenapa Anda ke DPR ngadu? Kenapa Anda ke Kompolnas? Kenapa Anda ke Ombudsman? Kenapa Anda ke lembaga-lembaga internasional sampai ke PBB katanya ya kan? Kalau Anda nggak takut, kenapa? Hadapi proses hukum, straight to the point, jangan mencela-mencela, jangan kemana-mana. Hadapi proses hukum di Polda, buktikan kalau Anda memang benar. Selama ini kan ya Anda omon-omon, jadi Anda takut gitu ya kan? Aduh, udahlah Tipa. Nggak usah lari dari kenyataan Tipa ya. Hadapi aja. Minggu depan ini ada kabar baik dari Polda Metro. Beliau ini sudah menghasilkan 800 buku. Ini cerita bener nih soal otaknya tuh. Nah, ini ya, saya teliti otaknya. Jadi beliau ini melakukan analisis terhadap otaknya Jokowi menggunakan dokumen-dokumen yang kemudian dengan digital forensik itu dibedah sampai sedetil-detilnya. Bentar. Si Tipa dan Roy Suryo meneliti otak Pak Jokowi, tapi dia tidak pernah melihat otaknya Pak Jokowi. Gimana ceritanya? Hah? Terus diteliti dengan digital forensik. Otak diteliti dengan digital forensik. Emang ngawur orang-orang ini. Emang ngawur. Emang gak ada otaknya. Gimana ceritanya? Aduh ya Allah. Adakah manusia-manusia seperti ini yang ada di bumi ini ya Allah? Mas Roy dengan kemampuan telematikanya itu melakukan pembedahan dengan ilmu telekomunikasi, media, dan informatika. Saya dengan ilmu neuroscience behavior saya melakukan bedah otak melalui perilaku, narasi kata-kata, body language dari Joko Widodo selama 10 tahun kami melihat dari berbagai video. Nah, sedikit saja kalau dari sisi ilmu saya.
Kalau kita melihat bagaimana narasi Joko Widodo, we walk the talk, 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 petok, petok, talk. Nah, itu lagi yang digaung-gaungkan. Coba kawan-kawan komen di bawah, gimana bahasa Inggrisnya TIPA? Our undang-undang. Ngaca kawe. Ngaca kau, waduh. Orang ini nggak punya cermin apa kaca di rumahnya gitu, ngaca woi. Emang bahasa Inggris kau bagus. Aduh, tiba coba teman-teman komen di bawah. Ya, kemudian bagaimana narasi-narasinya selama ini, bagaimana body language-nya, bagaimana face language-nya, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengernyitkan kening dan sebagainya, itu sangat tidak konsisten dengan ijazah sarjana. Nah, ini yang kami temukan dengan metode yang kami lakukan dan insya Allah bisa dibaca oleh semua orang valid. Beli. Persoalan besarnya adalah Joko Widodo ini adalah prototipe yang berhasil menghancur leburkan negara Indonesia 10 tahun. Alangkah sangat bahayanya kalau prototipe ini nggak kita bongkar sampai sedetil-detilnya, karena khawatirnya nanti prototipe yang berhasil ini akan terus dijadikan sebagai sebuah model bagi bagaimana menghancurkan Indonesia berikutnya. Dan kita sudah lihat baby Neponya itu prototipenya Pak Joko Widodo. Inggris. Dan bagaimana selanjutnya tadi saya sudah mendengar dari para ahli mengatakan ya memang betul bahwa tujuan menciptakan prototipe bernama Joko Widodo itu adalah untuk menghancurkan Indonesia. Bukan hanya sekedar menjajah Indonesia, tapi menggondol Indonesia. Nah. Ini, aduh, coba kalian komen di bawah teman-teman. Saya nggak mau berkata-kata lagi. Saya udah capek dengar omongan-omongan sampah mereka ini ya kan. Coba kalian komen, kalian aja yang komen di bawah ya. Sampai sehabis-habisnya. Makanya sumbangan dari kami adalah bagaimana kami menghancurkan, membongkar prototipe itu dan menjadikan sebuah narasi yang bisa dijadikan pelajaran bagi semua dari kita, sehingga kita nanti akan bisa mengidentifikasi apakah model yang dilakukan yang berhasil oleh Joko Widodo ini tidak lagi terjadi di masa depan. Nah teman-teman, coba kalian komen di bawah prestasi Pak Jokowi, legacy dari Pak Jokowi selama beliau memimpin 10 tahun di Republik ini. Biar mereka ini kebuka mata hatinya gitu ya kan. Mungkin sudah tertutupi dengan kebencian. Salah satu kejahatan politik otoriter syarat KKN. Apa lagi orang ini? Oligarki Joko Widodo adalah menempatkan Gibran. Oligarki Joko Widodo adalah menempatkan Gibran sebagai cawapres Pilpres 2024 dan disusul dengan praktik yang sama untuk memenangkannya dalam Pilpres 2024. Sebentar. Ini ada yang salah dengan Bapak ini nih. Katanya Pak Jokowi menempatkan Gibran sebagai cawapres gitu ya kan. Ya saya cuma mau bilang, dan mungkin Bapak ini belum nonton video dari Pak Dasko yang menyatakan bahwa ya Pak Prabowo itu bukan sekali dua kali meminta ke Pak Jokowi untuk Gibran maju sebagai cawapres mendampingi Pak Prabowo. 5 kali bos, 5 kali. Ini pengakuan dari Pak Dasko langsung ya. 5 kali Pak Prabowo meminta kepada Pak Jokowi agar Gibran mau mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapresnya. Dan Anda menuduh Pak Jokowi yang menempatkan Gibran. Aduh. Otak makanya dipakai Pak. Mata itu dipakai untuk melihat, telinga untuk mendengar. Dipakai dengan baik. Apakah karena umur fungsinya sudah menurun? Nah ini yang jadi pertanyaan teman-teman. 5 kali loh. Dan yang terakhir, yang kelima kalinya, Pak Jokowi tidak mengiyakan. Pak Jokowi cuma bilang, tanya coba ke anaknya. Kalau dia mau ya mau gimana lagi. Tanya ke anaknya. Pak Jokowi tidak bilang iya loh. Dia bilang tanya ke anaknya. 5 kali loh. Dan itu yang Anda harus tahu ya. Meanwhile, mungkin saya tidak objektif karena itu wakil yang saya pilih dengan penuh risiko. Ya kan? Anak muda katanya kurang berpengalaman. Tetapi waktu itu saya berpikir, kalau saya pilih orang yang sangat berpengalaman, ya kalau pengalamannya baik,
Betul banget. Kalau pengalamannya selalu mengakal-akalin rakyatnya sendiri, bagaimana? Kalau pengalaman adalah justru menghamba, justru mengabdi kepada bangsa lain, bagaimana? Keren banget ya. Mendingan kita milih anak muda yang masih bisa kita bina, kita gembleng, apalagi dibantu digembleng oleh orang tuanya sendiri, saudara kalian. Apalagi orang tuanya seorang pejuang merah putih, seorang yang membela rakyat Indonesia. Apa salahnya? Keren banget Pak Prabowo. Keren. Teman-teman, aku mau ngelurusin informasi nih terkait gugatan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disimak dengan baik ya. Jadi kalau kita cek di aturan, UU Pemilu cuma minta syarat minimal lulusan SLTA atau sederajat. Gak ada aturan tertulis harus sekolah di Indonesia. Dan bagi yang belum tahu, ijazah luar negeri itu bisa disetarakan lewat Kemendikti-Saintek. Setelah disetarakan, ijazahnya bisa sah dan diakui oleh negara. Jadi syarat pendidikan yang ada di UU Pemilu itu berlaku universal buat semua WNI ya teman-teman, dan gak ada diskriminasi untuk yang sekolah di luar negeri. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya bagaimana penjelasan dan pidato dari Pak Prabowo mengenai penunjukan Gibran sebagai cawapresnya. Yang kalau saya bisa menafsirkan ya, berarti Mas Gibran ini memang disiapkan oleh Pak Prabowo untuk menjadi pemimpin. Mas Gibran mau dididik oleh Pak Prabowo untuk menjadi ya mungkin presiden nantinya, yang akan melanjutkan program-program unggulan pemerintah. Ya kan, ini kan luar biasa. Dan kalau kita lihat mentornya Mas Gibran ini ada dua, Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Pemimpin yang memang selalu berdiri di atas kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Dan ya saya berharap sih, lagi-lagi saya berharap teman-teman ya, Pak Prabowo Gibran bisa 2 periode gitu, bisa berpasangan lagi di tahun 2029 nanti. Dan kita kembali ke ya Rismon, seperti apa dia pulang ke kampungnya karena tak sanggup hidup di Jakarta, padahal ngakunya punya uang atau punya pemasukan 5 miliar per tahun, tapi kok hidup di Jakarta aja berbulan-bulan nggak mampu gitu. Emang Anda menghabiskan berapa duit di Jakarta tinggalnya Bang Rismon? Waduh, luar biasa ngibul-ngibul orang ini ya. Dan Tifa tadi, aduh saya udah capek teman-teman, saya udah capek, saya udah muak sebenarnya dengan orang-orang ini. Jadi ya sekali lagi silahkan teman-teman komen di bawah mengenai video-video yang kita reaction tadi. Ya entah itu prestasi Pak Jokowi, entah itu bagaimana tanggapan Anda terhadap omongan-omongan Tifa, bagaimana tanggapan Anda tentang mantan penggugat ijazah Pak Jokowi yang akhirnya masuk BUI. Nah ini kan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita saksikan. Ya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.